Bapak Ibu akan bertanya, Pak, caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita ini bisa menyesuaikan diri dengan pasangan. Nah, sebelum saya beritahu caranya, saya akan ceritakan satu kisah. Ya, ada sepasang suami istri, yang laki namanya Tony, yang perempuan namanya Tina. Ya, bukan nama sebenarnya. Nah, Tony itu dari keluarga yang kebetulan kulturnya itu bersih dan rapi, tidak bisa melihat barang berantakan. Tina hidupnya lebih santai. Ya, dia bisa berantakan sedikit tidak apa-apa, jendela kotor-kotor sedikit tidak apa-apa. Nah, lalu mereka menikah. Mereka menikah dari keluarga yang berbeda. Satu kali keluarga Tony itu datang, lalu bertanya kepada Tony, dan ada Tina di situ, kenapa rumah ini tidak disapu? Padahal Tina baru saja menyapu. Rupanya ketika Tina menyapu ini, menurut keluarga Tony tidak cukup bersih. Jadi alhasil ketika keluarga Tony datang, ibunya, kakak iparnya dan sebagainya, lalu bersih-bersih di situ. Tina marah. Ya, karena ini rumah tangganya. Awalnya dia marah, dia tersinggung berat. Nah, masalah rapi dan bersih menjadi sumber konflik bagi Tony dan Tina. Lalu akhirnya kita bersyukur Tina ini setelah beberapa waktu mengalami perkembangan yang baik. Lalu Tina ini mulai menyesuaikan diri dengan Tony. Ya, bisa saja lalu Tony ini lalu memberikan ruang hati yang luas. Tapi kalau setiap kali melihat ketidakrapian, lama-lama itu akan mengendap. Ya, satu waktu akan meledak. Dan seringkali meskipun coba sudah ditahan, lama-lama meledak juga. Pada momen-momen tertentu meledak. Nah, untunglah mereka berhasil mengatasi situasi. Tina akhirnya mencoba memperbaiki diri. Ya, kalau dulu misalkan katakanlah Tony itu di level kebersihan dan kerapiannya itu di level 9. Sedangkan Tina di level 3. Lalu Tina ini mulai menaikkan level kerapian dan kebersihannya, beranjak dari 4, lalu 5, belum 6, ya 6, belum sampai bisa menyamai Tony. Tapi Tony ini melihat, loh, kok Tina ini sudah mulai memperbaiki diri, mulai menyesuaikan diri dengan kebiasaannya. Nah, ketika Tony melihat itu, Tony juga mulai menyesuaikan diri. Mereka punya seorang anak perempuan yang manis, yang cantik, yang lucu. Lalu, nah, awalnya Tony itu tidak pernah mau ikut campur dengan urusan anak. Jadi Tina lah yang ngurusi anak, mulai dari makan, memandikan, mengajari, semuanya itu Tina. Nah, Tony lama-lama sadar, loh ini Tina kok mulai menyesuaikan diri. Lalu Tony akhirnya mulai menyesuaikan diri dengan mulai membantu merawat anak. Sehingga keluarga kecil ini akhirnya menjadi sinkron. Keluarga ini menjadi semakin harmonis. Yang satu istri menyesuaikan diri kepada suami, suami menyesuaikan diri kepada istri. Nah, siapa yang rugi, siapa yang untung? Dua-duanya tidak ada kerugian dan dua-duanya mengalami keuntungan. Bayangkan ketika seandainya Tina lalu berkeras hati, kotor kan tidak dosa. Ya kotor ini kan rumah-rumahku. Nah, kalau orang tuamu nggak mau datang, ya sudah jangan suruh datang dan sebagainya. Untungnya tidak seperti itu. Nah, bayangkan kalau Tina itu bersikeras. Lalu tidak bisa, ini rumahku lain kali, keluargamu kalau datang tidak boleh pegang sabuk, tidak boleh ke dapur dan sebagainya. Lalu Tony akan bilang, ya sudah mereka tidak usah datang dan sebagainya. Lalu Tony akan, aku juga tidak mau ikut campur dengan anak-anak, silahkan kamu urus sendiri semuanya. Nah, bayangkan kalau arahnya seperti itu. Ini bicara mengenai kebersihan dan anak. Yang lainnya itu mengenai masalah waktu. Ya. Ini yang satu namanya Anton, suaminya Anton, ya. Istrinya Antin, Anti, ya. Yang istri namanya Anti. Nah, Anton ini bukan Mas Anton penyiar di Lok Jogja. Nah, Anton ini begini, bagi dia waktu itu adalah pekerjaan. Bagi dia waktu itu pekerjaan. Tapi sang istri, bagi dia waktu itu adalah ngobrol dan jalan-jalan dengan suami.
Nah, sebaliknya sang suami, kalau menghabiskan waktu jalan-jalan bagi dia itu membuang-buang waktu namanya. Sehingga akhirnya keluarga ini bersih tegang, hanya karena masalah waktu. Hanya karena masalah waktu. Yang satu kalau punya waktu, kerja. Menghasilkan sesuatu. Yang satu menginginkan kapan kita jalan-jalan. Menghabiskan waktu berkualitas. Nah, ini masalah waktu loh. Dan itu banyak yang seperti itu. Bagaimana suami menghabiskan waktu? Bagaimana istri menghabiskan waktu? Yang satu asik dengan dirinya sendiri, yang satu asik dengan teman-teman di grup WA-nya, yang satu ingin bercakap sebentar lah, ini baru asik nih dengan grup WA yang ada di mana, di SD, habis itu ABCD, SMP, SMA, lalu apa dan sebagainya, sampai PAUD, TK dan sebagainya, semua ada grupnya. Yang satu menghabiskan dengan dirinya keasikannya sendiri. Nah, akhirnya mereka lalu mengalami satu ketegangan-ketegangan yang ya bisa dikatakan ketegangan yang tidak mutu. Karena apa? Konflik yang dipicu oleh waktu. Yang satu ingin menghabiskan waktu dengan bekerja. Yang satu ingin menghabiskan waktu dengan ayo jalan-jalan, nikmati sore bersama, ya cari rumah makan yang nyaman, lalu ngobrol dan sebagainya. Untunglah mereka akhirnya sadar. Yang suami akhirnya mengurangi waktu kenikmatan bekerjanya, dia mulai sisihkan 20-30% untuk memberikan kepada istrinya waktu. Yang istri melihat perbaikan itu lalu senang, lalu suka. Bahwa sekarang dia punya waktu yang dia bisa habiskan bersama dengan suaminya. Dan bagi dia itu adalah sebuah kenikmatan besar. Nah, dari dua contoh ini, kita lihat suami istri akhirnya berhasil menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Bukan menuntut.